Adik saya jadi dilarang jadi nelayan. Ya cukup, kalau bagi saya pemikiran saya anak pertama aja yang jadi nelayan. Adik saya biar sekolah aja. Adapun kalau memang kamu mau berbenturan dengan lautan ya sekolah pelayaran. Jadi tingkatannya lebih tinggi gitu. Jangan di laut lagi yang seperti bapaknya, kakaknya gitu ya. Kalau memang mau di laut tingkatannya lebih tinggi gitu, seperti pelayaran gitu. Halo sahabat tani, salam jaga tani. Nama saya Swendra. Selamat datang di areal budidaya kerang hijau di Kamal Muara. Ya awalnya ya karena orang tua ya, karena kan saya ini anak pertama, ya mau tak mau harus ngebantu orang tua, ya kan, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Ya kan, mau tak mau karena terbiasa ngikut orang tua dari kecil ke laut, ya pendidikan cuma sampai 9 tahun doang. Jadi ya ikut melaut lah, terjun ke laut sampai saat ini. Satu keadaan karena kemauan juga, kedua ya dibilang terpaksa ya harus berkorban ya, karena untuk keluarga, untuk adik-adik, supaya jangan sampai mengalami seperti saya menjadi nelayan gitu. Umur sekitar lulus SMP ya, itu sekitar 15 tahun. Pertama kali yang dikerjakan itu ya buat ternak tancap, ternak kerang hijau, ternak tancap, jenisnya yang tancap ya. Terus ya ke laut membeli ikan, ya kan, nangkap ikan, ya kan. Intinya pekerjaan yang di laut lah. Teman-teman sebagian ada yang sekolah sampai jenjang pendidikan tinggi, ya ada sebagian juga yang mengikuti membantu orang tuanya. Ya karena kehidupan di laut ya nelayan itu kebanyakan gitu ya, dengan tanda kutip ya anak pertama rata-rata berkorban untuk adik-adiknya. Ya hampir semua rata-rata. Mereka itu paling tinggi sekolahnya SMA lah, langsung turun ke laut, atau SMP. Ada juga yang sampai baru SD lulus langsung ke laut. Ya rasanya suka dukanya ya, kalau lagi musim panen ya gembira karena keramba kita berisi semua. Cuma kalau lagi dukanya ya air limbah turun, limbah dari pabrik, limbah dari rumah tangga ya. Jadi kerang hijau kita mati karena terkena limbah kotoran itu. Ya biasanya saya habis sholat subuh berangkat, ya kan. Nah setelah sholat subuh berangkat, taruh paling lama jam 6, berangkat ke ternak ya kan, perjalanan ya kurang lebih sekitar 20 menit sampai 15 menit lah. Nyampe di ternak, sudah diikat perahu, ya disiap-siapkan alat mesin untuk penyelamnya, kompresornya, dihidupkan, ya saya menyelam. Ya kirang lebih 10 menit sampai 15 menit saya angkat itu alat untuk pengepul kerang seperti belewang ya. Nah, kira-kira ngambil kadang tergantung pesanan, kadang ada yang 10 ember, kadang pesanan 20 ember. Ya, apalagi ya saat ini pengaruhnya adalah gitu. Setelah itu yang apa yang dipesan itu sudah tercukupi ya saya pulang ke darat. Nyampe di darat saya naikin lagi, nah saya gelar, langsung dikerjakan oleh ibu-ibu. Ya, dia membersihkan kotoran dari parasitnya,
dengan upah atau gaji ya 5.000 per ember. Nah setelah itu yang sudah bersih saya cuci, saya kasih ke tengkulak. Nah dari tengkulak itu nanti dia membayar saya dengan harga yang saat ini sekitar 40.000 sampai 35.000 per ember. Pengalamannya sih pengalaman sedih. Begitu arah mau pulang saya dipanggil sama teman. Ada sedikit musibah, kawan kecelakaan kerja di laut, dia tenggelam. Sampai di dasar tidak ada yang mengangkat, ya mau tak mau saya yang ambil. Karena di saat itu orang-orang tua nggak ada yang bisa pakai alat, ya saya yang ambil. Itu keadaan almarhum meninggal, kurang lebihnya seperti itu. Itu kurang lebih hampir satu tahun lebih lah kejadiannya. Budidaya kerang hijau ini ada dua jenis, ada yang permanen, tancap, ada yang apung. Dia mobile, dalam arti bisa dipindah-pindahkan lokasinya ke lokasi yang lain gitu. Permanen itu tancap, seperti yang itu. Bambu, pakai bambu-bambu yang ditancepin ke dasar laut gitu, bambu-bambunya permanen. Jadi dia udah di situ ditancap, ya di situ aja sampai rubuhnya. Kalau saat ini kerang hijau ini mata pencarian utama, karena kerang hijau itu untuk tabungan ya. Kita bisa nyari kerjaan sampingan seperti nelayan tangkap, seperti bubu, udang, ya kan, nyedok ikan, nyondong. Ya kalau kerang hijau ini seperti tabungan. Jadi kita buat, nah, dalam arti ntar kita kira-kira 6 bulan, 5 bulan waktunya panen ya kita jual. Ya hitung-hitung tabungan lah. Daripada kita taruh duit di bank, duit 15 juta seperti ternak apung, berapa sih bunganya? Tapi kalau kita buatkan jenis usaha ternak apung kan lumayan, bisa berkali-kali lipat dari modal itu kembali. Yang pasti semenjak pandemik itu kita kekurangan, dalam arti biasa kita ngambil 20 ember, 15 ember, dibatas sekarang 10 ember, 8 ember. Ya pengaruh sekali lah. Jadi turun 50% dari hari-hari biasa kita ngambil kerang gitu. Kerang bersih ya, turun 50% lah dari hari-hari biasa. Nggak bisa dipastikan nelayan itu omset per bulan. Karena apa? Kadang kita sebulan itu turun cuman 10 hari atau 20 hari, nggak mungkin full 30 hari. Tapi alhamdulillah duit-duit 3 juta, 4 juta ada aja per bulan dari biaya hidup. Motivasi hidup saya orang tua lah. Banyak lah pengalaman yang momen sama orang tua, ibaratnya berkesan. Karena saya dididik sama orang tua langsung ya untuk terjun ke laut, dalam arti ngikut sama dia udah puluhan tahun, diajarkan kehidupan dalam sehari-hari, diajarkan cara kerja di laut. Banyak kesannya. Yang pasti ilmu yang saya dapat dari saat ini, yang saya punya itu dari orang tua untuk keahlian-keahlian di laut. Adik saya jadi dilarang jadi nelayan, ya cukup. Kalau bagi saya, pemikiran saya anak pertama aja yang jadi nelayan. Adik saya biar sekolah aja. Adapun kalau memang kamu mau berbenturan dengan lautan, ya sekolah pelayaran. Jadi tingkatannya lebih tinggi gitu. Jangan di laut lagi yang seperti bapaknya, kakaknya gitu ya. Kalau memang mau di laut, tingkatannya lebih tinggi gitu, seperti pelayaran gitu ya kan, sekolahnya. Jadi memang masih hobi di laut, tapi jalurnya lebih tinggi dia. Motonya ya jadi nelayan ya kerja keras aja, tekunin, kerja keras, jalanin. Udah itu aja, ya ikhtiar aja, ikhlas aja dengan keadaan. Karena itu jalan hidupnya mungkin ya. Tapi kan kalau memang ada kesempatan untuk merubah jalan hidup, kenapa nggak kita ambil, ya kan, untuk kehidupan kita yang lebih sejahtera ke depannya.